Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla bidayati hadzal video uridu an u'arrifakum nafsi. Ismi Muhammad Rahim Kurniawan, ana mufassir al-yasir ulumut tabi'iyah di Madrasah Islamiyah Asy-Syukriyah. Fi hadhil fursah saminati uridu an atakalam anil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muadzin pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang budak yang berkulit gelap, namun akhirnya bebas merdeka setelah memeluk Islam. Ia dilahirkan di daerah As-Sarrah sekitar 40 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ayahnya bernama Rabbah dan ibunya bernama Hanna, seorang budak wanita berkulit gelap hitam yang tinggal di Makkah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Mekah. Karena berasal dari keluarga budak, Bilal pun juga menjadi budak yang diperjualbelikan. Awalnya ia adalah budak milik keluarga Bani Abdudar, lalu diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika kota Makkah diterangi oleh cahaya Islam, Bilal termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Karenanya kelompok pertama yang memeluk Islam disebut juga dengan nama As-Sabiqun Awwalun, orang yang pertama memeluk Islam. Sebelum Bilal yang memeluk Islam adalah Ummul Mukminin, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, itu adalah istri Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Al-Aswad. Namun ketika itu keislaman Bilal belum banyak diketahui orang. Karena ia diketahui memeluk Islam oleh majikannya, Bilal pun mendapat siksaan yang sangat berat. Siksaan yang diterima tampaknya jauh lebih berat daripada siksaan yang diterima oleh orang muslim. Berbagai ujian, siksaan, dan kekerasan ditimpa kepadanya, termasuk diantaranya dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga tubuhnya itu ditindih dengan batu yang sangat berat. Namun demikian, keislaman Bilal tak goyang. Ia tetap teguh menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bila umat Islam yang lebih dahulu memeluk Islam juga mendapatkan siksaan, namun siksaan yang diterima tampaknya tak begitu sekeras yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib misalnya, Bilal mendapatkan siksaan, masih ada yang membela mereka anggotanya. Bila ada dapat siksaan nih, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, masih ada yang membela mereka dari anggota keluarganya. Namun Bilal hanyalah seorang hamba sahaya yang tertindas. Tak ada yang membantu kecuali harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Sumayyah, syuhada pertama yang dibunuh dengan tombak oleh Abu Jahal. Kekerasan dan penyiksaan yang ditimpa kepada umat Islam yang lemah ini seolah tanpa henti. Orang Quraisy yang paling banyak mensiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan algojonya. Mereka menghantam punggung yang telanjang itu dengan cambuk. Namun demikian, keislaman mereka tak pernah goyah. Bahkan di saat penyiksaan tersebut, Bilal berseru Ahad, 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 yang artinya Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Orang kafir Quraisy memaksa Bilal untuk memuja berhalanya, yaitu Lata dan Uzza. Namun Bilal menjawab Allah Ahad, Allah Maha Esa. Mereka menyiksanya demi penyiksaan yang dilakukan tak mampu menggoyahkan keimanan Bilal bin Rabah. Hingga akhirnya Bilal
dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Ketika hijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta. Ia tinggal bersama Abu Bakar dan Amir bin Fihr. Malangnya, mereka sering terserang demam. Bila demam agak reda, Bilal pun segera melantunkan kerinduannya dengan suara yang merdu. Bilal tampak rindu dengan kota Mekah, tempat tinggalnya. Ia merindukan kampung halamannya, tempat lembah Mekah dan bukit-bukitnya, sebab di kota inilah Bilal merebut keimanannya dan keislamannya. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid di kota Madinah, orang yang pertama disuruh untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah muadzin pertama dalam sejarah Islam. Hal ini dikarenakan Bilal memiliki suara yang merdu dibandingkan sahabat lainnya. Setelah mengumandangkan azan, biasanya Bilal berdiri di depan pintu Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Marilah melaksanakan sholat." Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal pun segera melantunkan iqamat. Bilal selalu temani Nabi SAW. Suatu ketika Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek, termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi ketika tak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Dia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Istiqo atau sholat turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melaksanakan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi SAW dalam berbagai peperangan. Di antaranya perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sebagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur kepalanya, berkalang tanah, ditebus pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir keras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, beliau berjalan dengan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuki ke Ka'bah, Rasulullah ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usama bin Zaid yang dikenal sebagai kasih Rasulullah SAW dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah sang muadzin. Begitu sholat zuhur akan dilaksanakan, ribuan orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang Quraisy yang baru masuk Islam. Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid, dan sang muadzin itu dengan senang hati melaksanakan perintah tersebut, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Ayahnya yang tewas dalam peperangan Badar, begitu juga komunitas pedas lainnya dan sepanjang hidup Rasulullah. Selama itu pula Bilal menjadikan muadzin Rasulullah. Rasul sangat senang dengan suara Bilal yang saat disaksikan dengan siksaan yang berat, tetapi tetap berseru ahad, ahad, ahad. Ketika Rasulullah SAW wafat dan jenazah orang paling mulia itu dikafankan,
Bilal segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Dan ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suara terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suara lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangisan, membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis berseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Karena itu Bilal mohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikut peperangan ke wilayah Syam. Bilal tak kuasa azan usai Rasulullah SAW. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Abu Bakar, dihendaki dengan berat hati. Dan ketika berada di Syam, Umar yang kemudian menjadi khalifah bertemu dengan muadzin ini langsung melepas kerinduannya dengan Bilal. Dan Amirul Mukminin ini meminta sekali lagi sang pelantun panggilan tauhid ini mengumandangkan azan. Lalu ketika suara Bilal menyaring itu kembali terdengar suara lantunan azan Bilal itu, Umar tidak sanggup menahan tangisannya. Sahabat lain pun turut menangis. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan dengan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah SAW. Sang pengumandang azan seruan langit itu tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Sekian biografi tentang Bilal bin Rabah yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan pada cerita tersebut atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.